Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Ini kita lagi berjalan menuju ke perkebunan perusahaan ya teman-teman. Yang mana ini adalah perkebunan tertua yang ada di daerah tempat saya, yaitu di daerah Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini jalan betonisasi, ini jalan antar kampung atau antar desa ya teman-teman ya, yang berjarak 14 kilo dari jalan poros atau jalan raya ya teman-teman ya. Nah ini yang teman-teman lihat di sekeliling ini ya teman-teman ya, ini adalah perkebunan PTPN ya, yang mana tanah ini dulu adalah milik masyarakat, diambil alih paksa ya teman-teman ya. Nah itulah kebrutalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat ya. Tanah yang mana turun temurun sudah ditempati oleh masyarakat, karena dia memiliki surat, tapi suratnya tidak banyak ya teman-teman. Ada sebagian punya surat, ada yang juga tidak ya teman-teman, tetapi diambil alih secara paksa oleh pemerintah ya pada zaman Orde Baru ya teman-teman, ya kita sebut saja seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kondisinya perkebunan sudah tua. Nah ini kita singgah dulu di sini melihat perkebunan replanting pertama mereka ya teman-teman ya. Nah oke, nah ini replanting tahun pertama mereka, tahun tanam 2010 ya teman-teman ya. Ini dengan paritas ya PPKS ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk potensi buahnya, kalau sudah tinggi seperti ini ya seperti ini teman-teman. Walaupun unggul sekalipun namanya. Nah ini sering dipupuk juga ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk namanya juga perusahaan ya teman-teman, sekelas PT ya, pemupukan rutin karena mereka dananya banyak ya teman-teman, dengan kebun yang cukup luas ya teman-teman. Beda halnya dengan kita masyarakat yang punya kebun cuma 2 hektar 3 hektar ya teman-teman. Untuk memupuk pun, untuk makan pun kurang ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah di sini kita akan belajar dari perkebunan PT tersebut ya. PT ini dari ukuran, jarak tanam lah ya, seperti itu, cara pemupukan ya. Nah ini kita jalan ke daerah replantingannya ya teman-teman. Nah ini betonisasi belum selesai ya teman-teman. Di sini di tempat saya untuk betonisasi jalan rata-rata dilakukan betonisasi dengan program pemerintah ya. Alhamdulillah kita punya bupati yang sangat memperhatikan untuk jalan pedesaan seperti ini teman-teman, agar tidak ya namanya tidak lumpur lagi ya, agar lancar perekonomian masyarakat ya teman-teman. Nah di sini kita lihat hamparan replantingan baru teman-teman ya. Ini luas sekitar 1000-an hektar lebih ya teman-teman ya, yang mana dulu tanahnya masyarakat, kini diambil alih oleh pihak perusahaan tanpa bayar, tanpa ganti rugi. Nah ini teman-teman lihat, ini untuk perkebunan dia makai ini kacangan yang seperti ini sekarang teman-teman, kacangan yang daun lebar. Nggak tahu nama kacangannya apa ya teman-teman. Ini biasa di perusahaan dipakai ya. Nanti dia sangat subur sekali, walaupun ditanamnya sangat jarang-jarang, tetapi ini penyebarannya sangat cepat sekali ya untuk kacangan jenis ini teman-teman ya. Di PT-PT ya banyak menggunakan seperti ini, dia tidak melakukan penyemprotan, karena itu juga jenis kacangan seperti itu dia bisa menghasilkan pupuk teman-teman ya. Pupuk untuk tanaman dan menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah. Nah ini teman-teman lihat untuk sawitnya dengan varietas ya Simbe ya, kita lihat ya, dia varietasnya beda sendiri. Dengan jarak tanam ya teman-teman, ini kalau kita lihat, nah ini ada biawak teman-teman, ini untuk pembasmi hama tikus teman-teman. Nah ini dia lagi berburu teman-teman ya. Nah ini biasanya hendak kita bunuh memang untuk hewan biawak ini kalau di perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Ini sangat berguna sekali untuk membantu pengendalian hama tikus teman-teman ya. Seperti itu, makanya kita biarkan. Ini jaraknya sangat dekat dengan saya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah kita lihat untuk bibitnya ditanam. Ini umuran bibit sekitar 1,5 tahun, antara 1 tahun sampai 1,5 tahun teman-teman. Nah ini oke, kita akan ukur jarak tanam mereka menggunakan jarak tanam berapa, karena di sini saya tidak membawa meteran atau ukuran teman-teman. Jadinya kita menggunakan telapak kaki saja untuk pengukuran ya teman-teman. Yang mana nanti telapak kaki ini biasanya bisa diukur dengan jumlah. Nah ini kita coba. Nah kalau untuk telapak kaki ini biasanya untuk ukuran 9 meter biasanya 34, antara 34 sampai 35 kaki ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini kita hitung dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Ini kita hitung kemarin di sini sekitar 34 kaki hingga sampai di sini teman-teman ya. Nah sampai di pohon ini, pas di bawah pohon, 34 kaki ya teman-teman. Nah ini kemudian kita akan ukur lagi ya segitiganya lagi, atau ini menggunakan sistem mata 5 teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah ini kita coba ukur lagi dari sini.
Ini kita bisa hitung ya, kalau kita menggunakan telapak kaki sini seperti ini. Tapi telapak kaki kita kan beda-beda teman-teman. Kalau telapak kaki saya, kalau 9 meter itu sekitar 34 kaki ya teman-teman ya. Nah kalau 8 meter sekitar 30 kaki ya teman-teman. Tapi telapak kaki kita kan beda-beda, besar orang kan beda-beda teman-teman ya. Nah itu tergantung nanti yang akuratnya diukur dengan cara itu tadi teman-teman, menggunakan meteran ya. Nah untuk ini kita hitung dari sini ya sampai ke sini, ini 31 kaki, sekitar 30 kaki ya teman-teman. Nah seperti itu, dari timur ke selatan atau ke